Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Nikmat yang mana dengannya ketika seseorang senantiasa di atas Islam, di atas iman, maka ketika meninggal, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika nikmat iman dan Islam ini dicabut dari seseorang, maka musibah, bencana terbesar di dunia ini menimpa dirinya. Oleh karenanya, apabila kita Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam ini, maka senantiasalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Allah pun masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa duduk di majelis ilmu, duduk di tempat yang mulia, duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karenanya bersemangatlah, teruslah bersemangat ketika ada kajian, ketika ada majelis ilmu, bersemangatlah untuk mendatanginya, dikarenakan di dalamnya terdapat kenikmatan, di dalamnya terdapat ketenangan, di dalamnya terdapat petunjuk, dan dikarenakan majelis ilmu merupakan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, atau taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali meneruskan kajian kita dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Dan telah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan terakhir bahwasanya akal itu adalah akhlak, adalah adab. Ya, akal adalah atau pembuktian seseorang berakal adalah ketika dia berakhlak, adalah ketika dia beradab. Tapi harus diingat, akhlak ini yang terpenting adalah akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berakhlak kepada Allah ini seperti apa? Tentunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah hanya kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, ya, tidak menyekutukan
ia dengan sesuatu apapun. Inilah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai seseorang ketika terdengar kata akhlak hanya terbatas pada akhlak kepada manusia saja. Salah. Ya, tapi akhlak itu yang paling utamanya adalah akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat akhlak kepada manusia jika ia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat ketika seseorang beradab kepada sesama manusia tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah taala bahwasanya akal merupakan pemberian yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Yang mana dengan akal ini tadi dia bisa beradab, dia bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga oleh Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala bahwasannya pemberian yang paling terbesar yang diberikan kepada seorang hamba adalah ketika dia berakal tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, akalnya digunakan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemberian terbesar. Akal anillah, berakal tentang Allah Subhanahu wa taala. Berakal tentang Allah maksudnya apa? Dia mempelajari siapa itu Allah. Dia mempelajari bagaimana berakhlak dan beradab kepada Allah, bagaimana bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemberian yang terbesar. Jadi ketika seseorang diberikan taufik untuk lebih mengenal Allah, inilah nikmat terbesar. Ya, ketika seseorang diberikan nikmat untuk lebih dekat, untuk lebih mengetahui siapa itu Allah, untuk lebih mendekati Allah, maka inilah kenikmatan yang terbesar. Oleh karenanya para rasul, ya Allah Subhanahu wa taala utus untuk apa? Untuk ini, ya, untuk mengenalkan Allah, untuk membuat umat-umat yang mereka dakwahkan, ya, yang mereka dakwahi, ya, itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, kami telah utus pada setiap kaum seorang rasul untuk apa? An i'budullah, untuk beribadahnya kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah, inilah akal anillah. Ya, inilah sikap terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Ketika seseorang beribadah hanya kepada Allah. Ya. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Kalau kita praktekkan ini, kalau kita benar-benar amalkan ini, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia dikarenakan kita diberikan sesuatu yang terbaik di dunia ini. Oleh karenanya salafiyun, ya, salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengutamakan dakwah tauhid. Dikarenakan apa? Dikarenakan seseorang ketika mempelajari dakwah tauhid, dia akan lebih beradab, lebih berakhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempelajari tauhid, maka dia lebih mengenal Allah, lebih beradab, lebih berakal tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semangat. Ya, semangatlah mempelajari ilmu tentang tauhid, ya, mempelajari tentang nama-nama Allah, mempelajari tentang apa itu mana nama-nama Allah, mempelajari juga bagaimana apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah. Nah, jangan sampai kita bosan. Ya, kadang misalkan ada seseorang sudah pernah belajar sesuatu usul, ya, kemudian dibuka lagi pelajaran sesuatu usul. Saya sudah belajar, nggak perlu. Sudah bosan, saya sudah mengulangi 2 kali. Enggak, tidak seperti itu. Ya, Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah taala, beliau ulama kibar, dan beliau sekarang umurnya mungkin 85 tahun atau lebih. Ya, apabila beliau berkunjung ke Madinah, ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Kuba, apa yang beliau sampaikan? Tentang tauhid. Ya, tentang intisari satul usul. Beliau dulu pernah membuat daurah berapa hari di Madinah. Apa yang beliau ajarkan? Salah satu usul. Padahal salah satu usul ini mungkin beliau telah pelajari, telah ajarkan berpuluh-puluh kali. Ya, tapi apa? Tapi inilah inti dakwah dari tauhid, inti dakwah dari para nabi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi sekutu atau menjauhi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan kemudian qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, fal wajibu 'alal aqili an yakuna bima ahya aqlahu min al-hikmati
aklafa minhu bima ahya jasadahu minal quti. Li'anna qutal ajsam al-mata'im wa quta al-uquli al-hikam. Fakama anna ajsada tamutu 'inda faqdi at-ta'ami wasyarabi, kadzalika al-uqul idza faqadat qutaha min al-hikmati matat. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, yang wajib oleh seseorang yang berakal. Di sini siapa yang tidak berakal? Angkat tangannya yang tidak berakal. Semuanya berakal pasti ya. Ya, dikarenakan manusia itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tapi ya jangan juga berbangga saya orang berakal, saya berakal. Buktikan dengan apa yang akan kita pelajari. Apakah Anda berakal benar-benar ataukah tidak? Apakah antum sudah mempraktekkan apa yang sudah dikatakan oleh para ulama tentang akal atau apa? Tentang ciri-ciri orang berakal ataukah tidak? Kalau misalkan antum bisa sesuai dengan ini, bersyukur. Jika misalkan antum belum sesuai, maka akal kita maka menunjukkan akal kita itu kurang. Ya. Tapi semoga tidak kurang insyaallah ya. Baik. Berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, yang wajib bagi seorang yang berakal. Hai orang yang berakal, dengarkan ini. Ya. Nah, yang wajib bagi seorang yang berakal adalah hendaknya ia ya lebih perhatian kepada sesuatu yang bisa menghidupkan akalnya. Hendaknya ia lebih memperhatikan ya, jauh lebih memperhatikan sesuatu yang bisa menghidupkan akalnya. Apa sesuatu yang bisa menghidupkan akalnya? Itu al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-ilm. Ilmu. Ya. Hendaknya ia lebih ya mementingkan sesuatu yang bisa menghidupkan akalnya berupa hikmah, yaitu hikmah. Ya, yaitu ilmu, daripada sesuatu yang bisa menghidupkan jasadnya. Ya. Ya, kalau jasad yang bisa menegakkan jasad itu apa? Apa yang bisa menegakkan jasad? Tubuh siapa? Adik kalau misalkan lemas, apa yang adik lakukan? Hah? Apa? Kalau lemas nih, lagi lemas. Ya, nggak bisa, lagi lemas. Apa yang dilakukan supaya segar lagi? Apa? Minum obat. Itu kalau sakit. Ya, kalau misalkan lapar, kalau lapar apa? Makan, ya kan? Kalau misalkan kita tidak makan, apa yang terjadi? Lemas. Ya, lemas. Taib. Sebagaimana ya, dan sebagaimana jasad itu akan mati kalau kehilangan makanan, demikian juga hati. Ya, dia akan mati kalau kehilangan makanannya. Apa makanan hati? Hikmah atau ilmu. Ya, hikmah atau ilmu. Nah, dan ini kata Abu Hatim Al-Busti, ilmu itu lebih harus kita pentingkan daripada makanan. Nah, kalau misalkan kita makan seharinya berapa kali? 3 kali. Ya, rata-rata 3 kali. Nah, kalau misalkan kita makan setiap harinya 3 kali, maka ilmu harus lebih daripada itu. Ilmu harus lebih daripada itu. Ya. Nah, sekarang kita ikut kajian sehari berapa kali? Berapa kali? Sehari berapa kali? Nah, 1 kali. Oh, berarti kita masih kurang. Ya, kita masih kurang berarti kalau gitu. Sedangkan ciri orang yang berakal apa? Mengutamakan ilmu daripada makan. Kalau misalkan kita makan 3 kali, berarti ikut di majelis ilmu minimal berapa? 4 kali. Ini ciri orang berakal. Ciri orang yang berakal. Jadi kalau misalkan kita ikut kajian 1 kali, kita orang berakal atau bukan? Insya Allah masih berakal. Ya, tapi mungkin kita kurang, harus banyak lagi, tambah porsinya. Ya, tambah porsinya. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat jarak waktunya, insya Allah, ya, misalkan makan kita berapa kali? Makan berapa menit? Ya, taruhlah 10 menit. 10 menit kali 3, 30 menit. Kita talim berapa lama? 1 jam atau 1 jam setengah. Alhamdulillah masih lebih banyak. Ya, taib. Oleh karenanya, ya, ini merupakan hasungan bagi kita untuk bisa menghidupkan hati. Dengan apa? Dengan banyak makan. Makan apa? Makan ilmu. Ya, dengan banyak makan ilmu. Taib. Oleh karenanya para santri, alhamdulillah, kalau santri alhamdulillah, masya Allah, setiap hari belajar berapa kali? Dari pagi sampai siang, kemudian lanjut lagi sore, kemudian malam. Ya alhamdulillah, beruntunglah bagi santri.
Ya, beruntunglah ketika menjadi santri. Berarti apa? Insya Allah benar-benar orang yang berakal. Ya, karena jauh porsi makan dengan porsi taklimnya, porsi ilmunya. Ya, makanya mungkin yang antum harus syukuri para santri ini, ya orang tua kalian di sini, para bapak-bapak di sini, kalau memisahkan ilmu waktu itu bisa dikembalikan. Ya, ketika zaman dulu dan ketika mereka masih muda dan tahu hidayah ini dari dulu, mungkin mereka semua akan jadi santri. Bukankah demikian? Ya. Nah, banyak mungkin bapak-bapak di sini yang sudah memiliki, yang sudah bercucu, yang sudah memiliki anak, ya ingin mereka itu jadi santri karena merasakan nikmatnya ilmu. Karena apa? Karena ketika mereka duduk di majelis ilmu, mereka sedang memberikan makan pada ruhnya, kepada hatinya. Ya. Taib. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab li'anna ar-rajula an-nas ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami fil yawmi marratan aw marratain wa yahtaju ila al-ilmi mudda anfasihi. Ya. Berkata Imam Ahmad, manusia itu, seseorang itu lebih butuh pada ilmu daripada makan dan minuman. Dikarenakan seseorang, ya, dia itu butuh makan satu kali, ya dia itu butuh makan dalam satu harinya satu kali atau dua kali. Kata Imam Ahmad, seseorang itu butuh pada makan satu atau dua kali. Nggak ada yang, beliau tidak menyebutkan tiga kali. Ya, subhanallah, ini bagaimana kehidupan Imam Ahmad. Kata beliau apa? Manusia seseorang itu butuh makan hanya satu kali atau dua kali saja. Ya, sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia ya sepanjang nafasnya. Sebanyak nafasnya. Kita nafas berapa kali sehari? Ada yang bisa ngitung? Ratusan ribuan, ya, ratusan ribu mungkin. Taib. Banyak sekali. Nah, sebanyak itulah kita butuh ilmu. Dikarenakan seluruh waktu kita butuh ilmu. Apa yang kita lakukan, waktu kita itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya melewati waktu tanpa adanya ilmu, maka kita akan apa? Maka waktu tersebut akan menjadi hujjatun alaina, akan menjadi penggugat kita nanti di akhirat. Nah, tapi kalau misalkan kita gunakan waktu kita di atas ilmu, dengan ilmu, maka akan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Ya, oleh karenanya bersemangat dan bersyukur ketika kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Taib. Kemudian berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, sini kemudian Al-Imam Al-Busti beliau akan menyebutkan beberapa sifat atau karakteristik dari yang namanya orang berakal. Sebenarnya beliau ini ya akan menyebutkan nanti lengkapnya dalam bab-bab. Jadi kitab ini terdapat atau memiliki 50 bab ya yang menyebutkan karakteristik karakteristik atau sifat-sifat orang yang berakal. Tapi di permulaan, di muqaddimah beliau sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri orang berakal dengan ya singkat-singkat. Nah, yang mana nanti insyaallah beliau akan lebih sebutkan lagi, lebih mendalam lagi tentang pembahasan ini di bab-bab yang setelahnya. Taib. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, afdalu dhabil uqul manzilatan adwamuhum li nafsihi muhasabatan wa aqalluhum anha fatratan. Ya, berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, orang berakal yang paling utama, ya, orang berakal yang paling utama kedudukannya, ya, adalah seseorang yang senantiasa bermuhasabah pada dirinya, yang selalu berintrospeksi kepada dirinya, yang selalu introspeksi terhadap dirinya. Jadi orang berakal yang paling utama kedudukannya, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling senantiasa atau yang paling banyak bermuhasabah, introspeksi diri, dan yang paling sedikit masa luangnya. Ya.
yang paling sedikit masa luangnya. Nah, jadi kata beliau, orang berakal yang paling utama kedudukannya adalah seseorang yang paling banyak bermuhasabah. Seseorang yang senantiasa introspeksi diri, melihat kekurangan dirinya, menilai dirinya, dan juga paling sedikit masa luangnya atau waktu luangnya. Nah, jadi orang yang berakal senantiasa introspeksi diri. Kenapa? Ketika seseorang introspeksi diri, dia tahu kesalahannya. Dan dari situlah dia akan berbenah. Sebaliknya, seseorang yang kurang akalnya senantiasa dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna. Sehingga apa? Sehingga dia jarang menilai dirinya, sehingga dia jarang mengevaluasi dirinya. Karena apa? Menganggap dirinya itu adalah orang yang paling baik di antara orang lain. Sehingga ketika dia punya aib, dia tidak hiraukan. Aib tersebut masih ada terus pada dirinya. Karena apa? Karena dia sibuk memikirkan aib orang lain. Senantiasa seperti itu, ketika muncul aib lagi dari dirinya, dia tidak hiraukan. Terus semakin numpuk aib dirinya, semakin numpuk kesalahan dirinya, tapi dia tidak hiraukan. Karena apa? Karena dia tidak pernah bermuhasabah. Karena dia jarang mengevaluasi dirinya. Tapi orang yang berakal, dia senantiasa setiap harinya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Karena senantiasa introspeksi diri, karena senantiasa mengevaluasi dirinya. Oleh karenanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, secara maknanya hendaknya seseorang sebelum tidur atau misalkan ketika sepertiga malam terakhir, hendaknya dia duduk kemudian dia ketika dia dalam keadaan hening, ketika keadaan sedang sunyi, hendaknya dia duduk, kemudian dia istighfar, dan kemudian dia pikirkan, dia renungkan apa yang telah dia lakukan hari ini. Kemudian dipikirkan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, yang mana kesalahan tersebut menyimpang dari syariat. Dia pikirkan. Setelah itu Setelah itu obati. Jangan sampai terjatuh dalam lubang yang sama. Subhanallah, kalau kita praktekkan ini, antum setiap harinya akan menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Tapi betapa sedikit orang yang seperti ini, menunjukkan betapa sedikitnya orang yang benar-benar akalnya lurus. Betapa sedikit orang-orang yang akalnya sempurna. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu selalu menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Oleh karenanya kata beliau termasuk ciri orang yang berakal juga adalah wal aqilu la yastaqir ahadan, atau wal aqilu la yakhfa alaihi aibu nafsihi. Orang yang berakal dia tidak terluputkan dari aibnya sendiri. Al aqilu la yakhfa alaihi aibu nafsihi. Orang yang berakal itu tidak terluputkan dari aibnya sendiri. Lianna man khafiya alaihi aibu nafsihi khafiyat alaihi mahasinu ghairihi. Wa inna min asyaddil 'uqubati lil mar'i an yakhfa alaihi aibuhu. Dikarenakan seseorang yang terluputkan darinya aibnya sendiri akan terluputkan kebaikan-kebaikan orang lain. Akan terluputkan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena apa? Seseorang yang dia tidak pernah memikirkan dirinya, tidak pernah memikirkan aib dirinya, pasti dia akan memikirkan aib orang lain. Kalau misalkan dia memikirkan aib orang lain, bagaimana dia akan menilai kebaikan orang lain? Oleh karenanya, ciri orang berakal adalah dia aib dirinya dia tidak lupakan. Dia selalu memikirkan aibnya daripada memikirkan aib orang lain. Dan yang dia pikirkan terhadap orang lain kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan orang lain dia pikirkan, sedangkan kejelekannya dia hiraukan. Kalau misalkan kejelekan dari segi agama baru beda lagi, ini babnya beda lagi. Tapi secara umum, misalkan orang lain punya aib, punya kesalahan, tapi maafkan oleh dia berbaik sangka pada dirinya. Orang lain tersebut diberikan udzur oleh dirinya. Jadi yang dia lihat adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Sedangkan kejelekan-kejelekan yang kejelekan-kejelekan itu dia nisbahkan kepada dirinya sendiri.
Dengan begitu dia akan mengevaluasi dirinya dan akan semakin baik setiap harinya. Wa inna min asyaddil uqubati lil mar'i an yakhfa 'alaihi aibuhu. Dan sesungguhnya termasuk hukuman yang paling berat, ya, hukuman yang paling berat yang diberikan kepada seseorang di dunia ini ketika dia terluputkan dari aibnya sendiri. Ya. Hukuman yang terberat yang diberikan kepada seseorang di dunia ini ketika orang itu terluputkan darinya aibnya sendiri. Ya, musibah ini. Karena apa? Karena dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah. Ketika dia terluputkan darinya aibnya, ya, merasa dia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling benar. Ya, makhluk yang paling benar. Dari sini muncullah bibit-bibit kesombongan. Karena merasa dia lebih baik daripada orang lain. Ya, dia merasa bahwasanya dia lebih baik daripada orang lain. Muncul kesombongan. Sedangkan ingat, kesombongan itu adalah salah satu sebab terbesar seseorang tidak masuk surga. Kalau misalkan seseorang tidak masuk surga, apa yang terjadi? Ini musibah terbesar. Ya, ini adalah musibah terbesar. Ketika seseorang tidak bisa masuk surga. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita, ya, terhadap orang lain yang kita nilai adalah kejelekan demi kejelekan. Ya, nanti insya Allah akan ada babnya disebut oleh Abu Hatim Al-Busti bahwasanya orang yang berakal itu haruslah husnudzon kepada orang lain. Tidak boleh mencari aib, tidak boleh memata-matai orang lain. Ya, tapi pikirkan dirinya sendiri. Nah, pikirkan aib dirinya sendiri. Li'annahu laysa bimuqli'in an aibihi man lam ya'rifhu wa laysa bina'i li mahasinin nasi man lam ya'rifha wa ma'anfu tajaib. Dikarenakan seseorang yang terluputkan darinya aibnya, maka aibnya tersebut tidak akan terlepas dari dirinya. Ya, seseorang yang terluputkan darinya aibnya, maka aib tersebut apa? Tidak akan terlepas dari dirinya. Karena apa? Karena dia tidak merasa dia punya aib, padahal aibnya banyak. Dia tidak merasa dosanya, dia tidak merasa kesalahannya banyak pada dirinya, padahal orang lain menilai orang ini itu bermasalah. Tapi karena dia terluputkan darinya aibnya, ya, dia tidak memikirkan, tidak menghiraukan aibnya, merasa dia adalah orang yang paling baik. Ya, ini musibah. Ini adalah musibah. Taib. Oleh karenanya disebutkan juga oleh Imam Al-Busti, wal aqilu la yastahqiru ahadan. Karena orang berakal itu tidak terluputkan dari aibnya, ya selalu selalu mengevaluasi dirinya dan selalu melihat kebaikan pada orang lain, maka apa? Maka orang yang berakal itu tidak pernah merendahkan orang lain. Ya, wal aqilu la yastahqiru ahadan. Ya, seorang yang berakal itu tidak merendahkan orang lain. Nah, dia menganggap orang lain itu penuh dengan keutamaan. Ya. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan sempurna, pasti memiliki keutamaan. Meskipun ya misalkan dari segi zahirnya banyak kekurangan, belum tentu kita lebih baik kepada dirinya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Atha bin Abi Rabah, beliau memiliki 7 cacat, yang mana kalau misalkan orang lain yang baru ketemu, baru melihat beliau, mungkin akan menganggap ini orang yang penuh dengan musibah. Ya, orang yang patut dikasihani. Tapi ternyata kalau sudah kenal dengan Atha bin Abi Rabah, siapa yang harus dikasihani? Orangnya yang menilai sebelumnya. Ya, kalau misalkan kita bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, kita mungkin melihat Atha bin Abi Rabah ini, kasihan nih, seseorang yang perlu dikasihani. Tapi kalau misalkan kita lebih mendalami, lebih mengenal Atha bin Abi Rabah, kitalah yang harus dikasihani. Karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Beliau mulia, ya, dengan ilmu. Sedangkan kita masih jauh dari ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Taib. Oleh karena jangan sampai kita orang yang berakal tidak pernah merendahkan orang lain. Tidak pernah menilai orang lain itu di bawah dirinya. Nah, li'anna man istahqara as-sultan afsada dunyahu. Dikarenakan seseorang yang merendahkan sultan, merendahkan pemerintah, dia telah merusak dunianya. Merusak dunianya.
Seseorang yang merendahkan sultan, merendahkan pemerintah, ya, maka dia telah merusak dunianya sendiri. Ya, sekarang coba saja kalau mau, ya, seseorang misalkan keluar kemudian ke tengah jalan atau misalnya di alun-alun pakai speaker besar, kemudian rendahkan pemerintah kita dengan serendah-rendahnya. Apa yang terjadi? Paling dia masuk penjara. Ya, dia masuk penjara dan akhirnya dunia rusak, ya kan? Dunia rusak. Nah, dunia rusak. Dia akan masuk penjara, kemudian akan menjadi daftar hitam, ya. Itulah seseorang yang merendahkan pemerintah. Dan banyak kasusnya. Orang-orang yang selalu mencela pemerintah, maka dia telah merusak dunia sendiri. Ya, dan seseorang yang mencela pemerintah, menjelek-jelekan mereka di depan mimbar, menunjukkan akalnya sedang bermasalah. Ya. Ini bukan kita yang menilai. Siapa yang menilai? Al-Imam Abu Hatim Al-Busti, seorang ulama salaf. Ya. Naam. Wa man istahqara al-atqiya ahlaka dinahu. Ya. Dan barang siapa yang merendahkan orang-orang yang bertakwa, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Dan barang siapa yang merendahkan orang-orang yang bertakwa, maka dia telah merendahkan atau menghancurkan agamanya sendiri. Ya. Banyak kan? Atau ketika seseorang, ya, mencari aib-aib para duat, ya, atau bahkan mencari aib ulama, apa yang terjadi? Halik, binasa, hancur, dijauhi. Ya, dulunya, ya, banyak yang mengagumi dirinya, banyak yang mungkin mengidolakan dirinya. Ketika tahu dia merendahkan orang-orang yang bertakwa, ketika diketahui dia merendahkan orang yang berilmu, merendahkan ulama, apa yang terjadi? Dia pun hancur, dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Ya, dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Ketika merendahkan, ya, orang-orang yang bertakwa, ketika merendahkan ulama, maka, ya, agamanya pun rusak. Ya. Nah, oleh karenanya jangan sampai merendahkan orang-orang yang bertakwa. Karena kalau misalkan sekarang, kalau seseorang merendahkan orang yang bertakwa, ya, maka dengan siapa dia akan berteman? Maka dengan siapa dia akan mendapatkan ilmu? Maka dengan siapa dia akan berjuang? Ya, sedangkan sudah disampaikan pada pertemuan pertama kita tentang surah Al-Kahfi, salah satu solusi kita selamat di dunia ini dengan apa? Dengan bersabar dengan orang-orang yang bertakwa. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari, yang mana mereka itu menginginkan wajah Allah, bukan menginginkan dunia dengan berzikirnya. Nah, ini cara yang bertakwa. Nah, kalau misalkan orang bertakwa ini direndahkan, ya, mau dengan siapa dia akan bermuamalah? Mau dengan siapa dia akan bergaul? Mau dengan siapa dia akan saling bekerja sama? Nah, wa man istahqara li ikhwan afna muru'atahu. Dan barang siapa yang merendahkan saudara-saudaranya, ya, maka dia telah menghilangkan muru'ahnya, wibawanya. Ya, menghilangkan wibawanya. Taib. Sekarang kita ambil contoh saja. Ada seseorang misalkan ustadz, tapi kemudian ketika ngobrol, lihat nih si fulan, motornya jelek banget misalkan. Ya, pakainya kok lusut terus ya. Ya, ada seorang ustadz misalkan seperti ini. Apakah pantas ini dikatakan oleh seorang ustadz? Pantas atau tidak? Nggak pantas. Bahkan oleh seseorang ya muslim yang biasa pun tidak pantas. Nyinyir, kalau misalkan sekarang bahasa umumnya nyinyir. Ya, merendahkan saudara-saudaranya. Lihat si fulan, ya udah satu pekan jubahnya itu terus. Apa nggak punya jubah yang lain misalkan? Ini kan merendahkan. Ya, sudah menghilangkan muru'ah dirinya. Taib. Wa man istahqara 'amah adhaba siyanatahu. Dan barang siapa yang merendahkan masyarakat secara umum, ia telah menghilangkan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang merendahkan
masyarakat umum, ya, maka dia telah merendahkan atau maka dia telah menghilangkan perlindungan kepada dirinya sendiri. Ya. Seseorang sekarang misalkan ya pakai toa masjid, kemudian celak masyarakat sekitar, apa yang terjadi? Ya, dia akan digerebek, ya kan? Akan digerebek oleh masyarakat umum. Ya, berarti dia telah menghilangkan penjagaan pada dirinya sendiri. Dia telah menjatuhkan dirinya dalam kecelakaan. Nah, oleh karenanya intinya orang yang berakal tidak pernah merendahkan orang lain. Karena ketika seseorang merendahkan orang lain, berarti apa? Berarti ada sifat kesombongan dari dalam dirinya. Ya, dikarenakan kata Rasulullah SAW, al-kibru, ya, apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Dikarenakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Jadi ketika seseorang merendahkan orang lain, berarti ada sifat kesombongan, dan sifat sombong tidak ada pada orang yang berakal. Ya. Kemudian ciri orang yang berakal berikutnya, dan insyaallah pembahasan tentang husnudzon kepada orang lain, ya, dan juga harus suudzon kepada diri kita. Suudzon di sini maksudnya apa? Mengevaluasi dirinya, ya. Terlalu berprasangka tidak baik pada dirinya. Artinya ketika ada sesuatu kejadian, dia nilai dirinya itu penuh dengan kekurangan, ya. Nah, maka itu insyaallah akan ada pembahasannya dalam bab yang selanjutnya insyaallah. Nanti akan ada bab khusus. Kemudian qala Abu Hatim rahimahullah taala, wala yajibu lil aqili an yaktam li'anna al-ghamma la yanfa' wa kathratuhu tuzri bil aqli wala an yahzana li'anna al-huzna la yardul marza'ah wa dawamuhu yanqusul aqla. Dan orang yang berakal tidak pantas baginya untuk bersedih berduka. Ya, tidak pantas bagi seorang yang berakal untuk berduka. Ya. Kalau bahasa sekarang, ya, orang yang berakal itu tidak galau. Ya, tidak galau. Nah, tidak gelisah, ya, tidak berduka. Nah, kenapa? Dikarenakan kedukaan itu tidak bermanfaat. Kedukaan itu tidak bermanfaat. Ya. Dan banyak berduka, ya, itu akan merendahkan akal. Akan merendahkan akal. Wala an yahzana li anal huzna la yurdul marza'ah. Dan juga seorang berakal itu tidak bersedih hati. Ya, dikarenakan bersedih itu tidak akan mengembalikan apa yang sudah terjadi. Dikarenakan kesedihan itu tidak akan mengembalikan apa yang sudah terjadi. Dan bahkan senantiasa bersedih akan mengurangi akal. Akan mengurangi akal. Ya, di sini disebutkan oleh beliau ciri seseorang yang berakal yang lainnya, yaitu apa? Seseorang yang berakal, ya, dia tidak bersedih hati, ya, dia tidak berduka, selalu, ya, dia itu bersedih. Tapi di sini bersedih akan sesuatu, di sini ada dua hal, ada dua macam. Pertama, bersedih atas dosa-dosa yang telah lalu. Ya, kalau ini masyru', ini di syariat ini akan diberikan pahala ketika seseorang bermuhasabah dirinya, sedih akan dosa-dosa yang telah lalu, maka insyaallah akan diberikan pahala atasnya. Tapi ketika dia sedih akan akan urusan dunia yang telah berlalu, misalkan dulunya dia dia menyisakan sedih, kenapa dia tidak bersikap ini dan itu, kenapa dia tidak memilih ini dan itu ketika dulu, ya, inilah yang tercela. Inilah yang tercela. Kenapa bersedih akan urusan dunia yang telah berlalu itu merupakan satu hal yang tercela? Jawabannya, antum? Kenapa ya bersedih akan yang telah lampau itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang bukan ciri orang yang berakal? Kenapa? Andai-andai. Ya, bisa. Ya, dikarenakan kalau misalkan kita bersedih, ya, memikirkan mungkin akan masuk dalam kategori mengandai-andai. Kalau dulu saya seperti ini, ya. Dan yang namanya lau, ya, taftahu abwaab syayatin, ya, akan membuka pintu-pintu syaitan. Karena apa? Karena di balik ini kalau misalkan seseorang sedih akan masa lalu dari perkara dunia, maka dia tidak ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Kalau misalkan dia sedih atas apa yang telah berlalu dari urusan dunia, maka dia tidak ridho.
terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Padahal apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itulah yang terbaik. Yang terbaik. Ya, meskipun dulu kita menganggap ya masa lalu dulu kita itu adalah satu hal yang ingin kita rubah misalkan, tapi ingat itulah yang terbaik. Ya. Kalau misalkan kita rubah masa lalu, belum tentu kebaikan yang kita dapatkan hari ini itu bisa terjadi. Ya. Nah, oleh karenanya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada kita di masa lalu itulah yang terbaik bagi kita. Tinggal kita ambil ibrahnya, ambil hikmahnya, ambil pelajaran sehingga kita bisa lebih baik ke depannya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum." Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa-apa yang menimpamu dari musibah di dunia ini dan apa-apa yang menimpamu dari musibah terhadap dirimu, ya, terhadap dirimu itu semua telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya musibah tersebut. Sebelum nampak musibah tersebut pada diri kita, sebelum terjadi musibah tersebut pada diri kita, itu semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya perkara tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa? Ya, dikaila ta'sau 'ala ma fatakum. Untuk apa sih kita harus berpandangan seperti itu? Untuk apa sih kita harus berkeyakinan bahwasannya apa yang terjadi pada diri kita itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Lauhul Mahfuz, agar likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kita tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya. Jadi ketika ada suatu musibah yang terjadi pada masa lalu, kita harus yakin bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Dan ingat, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha memiliki rahmat yang sangat luas. Tidak mungkin Allah itu mendolimi kita. Tidak mungkin Allah itu memberikan suatu hal yang negatif pada diri kita. Tidak mungkin. Ya, wala yuzlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak pernah mendolimi seorang pun. Oleh karenanya, musibah yang kita dapatkan dulu itu bukan karena Allah yang mendolimi kita, tapi Allah berikan itu yang terbaik pada diri kita. Kita nilai negatif dikarenakan akal kita itu pendek. Kita nilai negatif dikarenakan kita tidak punya ilmunya. Ya, kita belum memikirkan hikmahnya. Ya, oleh karenanya selalulah berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah bersedih hati ya atas apa yang telah berlalu. Ambil hikmahnya, jadikan modal untuk kedepannya. Ya, jadikan modal untuk kedepannya. Nah, insyaallah ya kita cukupkan pembahasan ini. Insyaallah pada setelah maghrib kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.